Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu tentang teori perdagangan internasional. Saya Yunita Rizky Amaliah dan juga rekan saya ada Azani Enggar Pratiwi. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang, jasa, dan aset keuangan antar negara-negara yang melakukan kegiatan ekonomi lintas batas. Perdagangan internasional melibatkan berbagai faktor, seperti kebijakan perdagangan, tarif, hambatan non-tarif, dan perjanjian perdagangan antar negara. Selain itu, perdagangan internasional juga dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, politik, dan sosial di setiap negara yang terlibat. Teori-teori perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah fenomena kompleks yang telah menjadi subjek studi untuk analisis oleh para ekonom, ahli teori manajemen, dan pembuat kebijakan. Para ahli telah mengembangkan berbagai teori untuk menjelaskan pendorong dan dampak perdagangan internasional. Ada 6 teori perdagangan internasional yang dijelaskan oleh para ahli. Yang pertama yaitu ada mercantilism theory. Teori mercantilisme adalah teori ekonomi yang berfokus pada perdagangan barang sebagai sarana untuk menciptakan kekayaan. Teori ini digunakan oleh King Edward III pada tahun 1327. Agar suatu negara dapat menciptakan lebih banyak kekayaan, maka negara perlu mengekspor lebih banyak barang daripada mengimpor. Artinya, menjual lebih banyak daripada yang dibeli. Contoh penerapan mercantilism teori pada kondisi saat ini yaitu yang pertama yaitu ada proteksionisme ekonomi, kemudian yang kedua ada regulasi pemerintah, yang ketiga ada persaingan global. Yang kedua yaitu ada absolute advantage theory. Menurut teori ini, suatu negara harus berspesialisasi untuk memproduksi suatu barang atau jasa dengan lebih efisien, yaitu memiliki keunggulan mutlak dalam menghasilkan suatu produk tertentu dibandingkan dengan negara lain, dengan tanpa mempertimbangkan biaya produksi relatif antar barang atau jasa tersebut, dan kemudian berdagang dengan negara lain tersebut untuk memperoleh barang dan jasa di mana mereka kurang efisien dalam memproduksinya. Akibatnya, dapat terjadi pertukaran barang dan jasa yang saling menguntungkan dan meningkatkan produksi dan konsumsi secara keseluruhan. Contoh penerapan absolute advantage theory dalam kondisi saat ini yang pertama yaitu ada efisiensi produk, yang kedua yaitu ada efisiensi karyawan, kemudian yang ketiga ada biaya produksi rendah. Yang ketiga yaitu ada comparative advantage theory. Konsep keunggulan komparatif pertama kali diusulkan oleh ekonom David Ricardo pada tahun 1817. Teori ini berpendapat bahwa negara-negara harus berspesialisasi dalam memproduksi barang dan jasa di mana mereka memiliki biaya peluang yang lebih rendah, dan kemudian berdagang dengan negara lain untuk mendapatkan barang dan jasa di mana mereka memiliki biaya peluang yang lebih tinggi. Dengan melakukan itu, kedua mitra dagang dapat mengambil manfaat dari pertukaran barang dan jasa yang mengarah pada ekonomi keseluruhan. Contoh penerapan comparative advantage theory dalam kondisi saat ini yang pertama yaitu ada produksi pangan, kemudian yang kedua ada teknologi informasi, kemudian yang ketiga ada energi terbarukan. Yang keempat, ada faktor proportion the theory. Teori ini menekankan peran endowment faktor seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam dalam menentukan pola perdagangan. Teori ini berpendapat bahwa negara-negara akan mengekspor barang-barang yang secara insentif menggunakan faktor-faktor berlimpah mereka dan mengimpor barang-barang yang menggunakan faktor langka mereka secara insentif. Contohnya menerapkan faktor proportion the theory dalam kondisi saat ini yaitu industri teknologi tinggi, yang kedua agrikultur dan pangan, yang ketiga pusat keuangan dan jasa. 5. Ada Samuelson the theory. Teori Samuelson yang dikemukakan oleh Paul Anthony Samuelson pada tahun 1941 yang menyatakan bahwa keberadaan barang publik yang bersifat non-eksklusif dan non-viral tidak berarti ekonomi tidak dapat mencapai keseimbangan. Pada tahun 1948,
Samuelson juga berkontribusi pada teori perdagangan internasional dengan makalahnya tentang pemerataan harga faktor. Teori perdagangan internasional menurut Samuelson dapat diilustrasikan melalui konsep spesialisasi dan keunggulan komparatif. Contoh penerapan Samuelson teori dalam kondisi saat ini yaitu 1. Karakteristik barang publik dan analisis upah dengan pendekatan Stolper-Samuelson. Yang keenam ada The New Trade Theory, teori perdagangan baru, yang diusulkan oleh ekonom Paul Krugman pada tahun 1980. Penekanan peran skala ekonomi dan persaingan tidak sempurna dalam pembentukan pola perdagangan internasional yang menunjukkan bahwa dalam industri tertentu, kehadiran beberapa perusahaan besar dapat menimbulkan skala ekonomi akan mengarah ke situasi 170 di mana negara-negara dengan pasar domestik yang kuat dapat menjadi eksportir yang kompetitif. Teori ini menjelaskan fenomena perdagangan internasional berdasarkan skala ekonomi dan efek jejaring. Contoh penerapan The New Trade Theory dalam kondisi saat ini yaitu 1. Menjelaskan preferensi konsumen, yang kedua pandemi COVID-19 dan kontraksi ekspor-impor. Yang ketiga, perkembangan New Economic Geography. Yang selanjutnya ada kritik terhadap teori perdagangan internasional. Ada 5 kritik terhadap teori perdagangan internasional. Yang pertama, kritik terhadap konsep merkantilisme menyatakan bahwa merkantilisme salah memahami kekayaan dengan terlalu fokus pada akumulasi cadangan emas, sedangkan kekayaan sejati diciptakan melalui produksi, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kritik terhadap konsep keunggulan absolut menyatakan bahwa asumsi suatu negara dapat memiliki keunggulan absolut dalam produksi semua barang adalah tidak realistis. Yang ketiga, kritik terhadap comparative advantage teori, yaitu teori keunggulan komparatif. Asumsinya bahwa semua peluang produktif adalah sama untuk 2 orang yang diperdagangkan, sehingga dianggap terlalu sederhana yang tidak mencerminkan situasi yang sebenarnya di dunia nyata. Yang keempat, ada kritik terhadap modal Hexer-Ohlin menyatakan bahwa model ini terlalu fokus pada faktor produksi tanah, tenaga kerja, dan modal, sementara mengabaikan faktor lain seperti teknologi dan inovasi. Yang kelima, ada teori perdagangan baru, dikritik karena faktor pada perusahaan besar dan mengabaikan peran UMKM, serta pasar informal yang juga berkontribusi pada perdagangan internasional. Selanjutnya, Organisasi Perdagangan Internasional. World Trade Organization adalah organisasi global yang mengatur aturan perdagangan internasional. Fungsi utamanya meliputi pembukaan perdagangan, forum negosiasi, penyelesaian sengketa, dan tujuan. Ada juga Unit States Trade Representative, adalah lembaga pemerintah Federal Amerika Serikat yang bertanggung jawab untuk pengembangan dan mempromosikan kebijakan perdagangan eksternal. Fungsinya mencakup pengembangan kebijakan perdagangan, yang kedua promosi perjanjian perdagangan, dan yang ketiga ada penyelesaian sengketa perdagangan.